Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Sulistiawan di video reviewan kali ini. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan review presentasi dari kelompok 7 yang berjudul bagian-bagian karya tulis ilmiah. Nah, bagaimana sih isi dari materi mereka ini? Langsung saja kita cekidot. Baik, untuk materi yang pertama adalah halaman judul atau cover. Nah, pada halaman ini dituliskan judul penelitian dengan lengkap sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi makalah tersebut. Nah, dalam cover terdapat susunan atau format. Yang pertama ada judul, kedua ada jenis dan tujuan laporan, ketiga nama penyusun, 4 logo instansi, 5 nama lambang, 5 nama lembaga, 6 kota atau tempat, 7 tahun penyusun. Nah, kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian makalah yang berfungsi mengantarkan pembaca pada permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah makalah. Dalam kata pengantar diuraikan: 1. Ungkapan rasa syukur penulis, 2. Identitas makalah, 3. Uraian singkat isi makalah, 4. Ucapan terima kasih, 5. Harapan penulis, dan yang terakhir tempat, bulan, tahun, dan identitas penulis. Nah, abstrak merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencakup 1. Latar belakang masalah, 2. Masalah yang diteliti, 3. Metode yang digunakan, 4. Hasil yang diperoleh serta kesimpulan dan saran. Di bawah rangkuman isi karya tulis ilmiah diberikan kata-kata kunci. Abstrak bermanfaat untuk membantu pembaca menemukan gambaran mengenai isi karya tulis sesuai dengan kebutuhan, minat dari pembaca, dan perlu untuk dibaca lebih lanjut. Kemudian di sini ada daftar isi dan daftar tabel. Nah, daftar isi merupakan daftar nomor halaman yang menunjukkan letak setiap bagian karya tulis. Sedangkan daftar tabel merupakan daftar nomor halaman yang menunjukkan letak tabel-tabel pada karya tulis. Kemudian ini ada bab 1 pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah berisi mengenai permasalahan yang ditemukan di lapangan dan kesenjangan antara kenyataan dan realita dengan teori. Penulis juga menjelaskan alasan dan dasar pemilihan topik. Kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah berisi mengenai permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. Pertanyaan ini akan dijelaskan jawabannya pada bagian pembahasan. Nah, yang terakhir itu ada batas masalah. Nah, batas masalah ini berisi mengenai batasan-batasan permasalahan yang ingin dibahas sehingga cakup bahasan tidak meluas dan tetap relevan. Yang keempat, nah di sini ada tujuan penelitian berisikan tentang kalimat-kalimat pernyataan yang mengacu pada pertanyaan rumusan masalah. Nah, 5. Hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sesuai dengan yang dianggap benar untuk pengutaraan pendapat dan kebenaran masih perlu dibuktikan dalam penelitian. Itu adalah hipotesis. 6. Manfaat penelitian. Nah, sebuah penelitian tentu memiliki manfaat bagi banyak orang. Pada bagian ini tertulis manfaat apa yang diperoleh oleh kalangan tertentu maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian di sini ada bab 2, landasan teori. Pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dari para ahli dan juga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya kebenaran teorinya. Bab 3, metode penelitian. Pada bagian ini menjelaskan mengenai cara atau sistem yang digunakan pada penelitian agar terbukti atau teruji dengan benar penelitian yang diteliti. Bab 4, hasil penelitian dan analisis. Pada bagian ini berisikan mengenai hasil penelitian dan analisis temuan-temuan dalam penelitian. Pada bagian ini, penulis akan menganalisis hasil penelitian yang sesuai dengan teori ataupun yang bertolak belakang dengan teori. Bab 5 dan ini adalah bab yang terakhir, yaitu penutup. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti sari dari materi suatu karya tulis ilmiah yang ditulis. Saran merupakan pendapat penulis yang kesempurnaan penulisan karya tulis lain. Kedua itu daftar pustaka. Daftar pustaka berisi tentang referensi-referensi yang digunakan penulis sebagai bahan dasar penulisan karya ilmiah. Referensi ini dapat berasal dari buku ataupun website. 3. Lampiran. Lampiran merupakan bukti-bukti pendukung atau otentik yang dilakukan saat penelitian. Misalnya, angket penelitian, daftar pertanyaan wawancara, dan hasil wawancara. Nah,
itu adalah lampiran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semua materi yang saya sampaikan selama ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan maafkan jika ada kekurangan. Saya Dwi Sulistiawan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.